Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sodikin, NPM 2106020036. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dosen pengampu Adi Surya STMT. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai asas tunggal NKRI. Pengertian asas tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1945 terhadap semua partai politik dan organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Secara hukum, kewajiban untuk partai disahkan pada tanggal 19 Februari 1985 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985. Sementara untuk organisasi, masyarakat landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang disahkan pada 17 Juni 1985. Setelah dikeluarkan kebijakan ini, organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Menurut NU, mereka menerima Pancasila karena asas-asas tersebut mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Muktamar NU juga mengeluarkan pertanyaan bahwa Pancasila adalah falsafah dan bukan agama dan juga tidak akan menggantikan agama. Muhammadiyah juga menyatakan tidak masalah menerima Pancasila karena pemimpin Muhammadiyah seperti Bogoes Hadikoesoemo, Kahar Muzakir, dan turut serta dalam perumusan Pancasila, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Di sisi lain, akibat penerapan asas tunggal, aktivitis Muslim yang menginginkan negara Islam dijebloskan ke penjara atau harus melarikan diri ke pengasingan. Salah satunya adalah Abu Bakar Bashir, yang pernah ditangkap karena menolak asas tunggal Pancasila dan kemudian melarikan diri ke Malaysia selama 17 tahun. Asas tunggal Pancasila yang dimaksud di sini adalah satu asas tunggal di mana sebuah partai-partai yang berada di Indonesia harus menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologi mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa partai-partai politik di Indonesia yang menggunakan asas selain Pancasila harus mengganti ideologi mereka dengan ideologi Pancasila. Atau dengan kata lain, partai yang menggunakan asas selain Pancasila harus ditiadakan atau tidak diperbolehkan. Asas tunggal Pancasila adalah penyeragaman dalam bidang ideologi yang dilakukan pemerintah Orba. Anggapan dasar Orba bahwa perbedaan ideologi adalah sumber perpecahan bangsa. Asas tunggal Pancasila dimaksud agar stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai faktor terpenting bagi pembangunan nasional dan terwujud. Oleh karena itu, semua kekuatan sosial politik dipaksa mengubah dasarnya dengan Pancasila. Tentu munculnya istilah atau kebijakan asas tunggal Pancasila disebabkan situasi politik yang berkembang pada masa Orde Baru. Kedudukan Pancasila masa Orde Baru. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah dihidup jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan semangat mempersiapkan dasar dari sebuah negara merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila masa Orde Baru. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan semangat mempersiapkan dasar dari sebuah negara merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi politik saat berlakunya asas tunggal Pancasila. Dengan kebijakan pemerintah, Orde Baru berupa asas tunggal Pancasila menuai berbagai reaksi yang mewarnai situasi politik pada masa itu. Pada 6 November 1982, 5 organisasi yang mewakili 5 agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha mengeluarkan pertanyaan bersama untuk mempertahankan asas keagamaan masing-masing dan tidak setuju terhadap rencana memberlakukan asas tunggal. Namun demikian, mereka akan membuat umat menjadi orang yang beragama dan Pancasila, khusus umat Islam. Reaksi yang terjadi sangat
bervariasi dalam mensiapi gagasan asas tunggal ini. Tidak sedikit tokoh Islam yang menolak penunggalan asas tersebut. Reaksi paling keras datang dari Islam modernis radikal seperti dakwah-dakwah Islamiyah Indonesia. Pelaksanaan asas tunggal Pancasila. Situasi kondisi yang digambarkan di atas menjadikan Presiden Orde Baru memulai secara tegas dan keras terhadap setiap kekuatan yang tidak mau menerima Pancasila sebagai ideologi dan mencanangkan tentang asas tunggal Pancasila yang artinya tidak ada dasar lain selain Pancasila dalam parpol maupun organisasi masyarakat orma. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang ditetapkan Pancasila sebagai asas partai politik. Tidak lama setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi-organisasi masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang ditetapkan Pancasila sebagai asas partai politik. Tidak lama setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal organisasi kemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Organisasi masyarakat diberi waktu 2 tahun untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya. Sekian, terima kasih.